Selamat malam, perkenalkan nama saya Alessandro Di Putra dengan NIM 124 190 111 dari kelas RTIA dengan dosen pengampu Ibu Fatin Savana Bibin STMT. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya di kolaboratif robots di bidang healthcare. Studi kasusnya itu ada KUKLBRG IWA dan Universal Robot, aplikasi bedah dan rehabilitasi medis. Oke. Next, ini ada agenda presentasi. Yang pertama itu aplikasi nyatanya, KUKLBR IWA, dan UR dalam dunia medis. Kedua itu ada keunggulan cobot, presisi, efisiensi, dan keamanan. Ketiga itu ada tantangan, regulasi, biaya, kepercayaan. Keempat itu ada standar dan regulasi. Itu berpatokan pada ISO 102 18, ISO strip TS 15066, IEC 62443. Yang kelima itu ada analisis ergonomi, visi kognitif, dan organisasional. Keenam itu ada kesimpulan masa depan cobot di healthcare. Yang pertama, aplikasi nyata cobot di healthcare. Cook Albert Iwa, robot bedah asisten. Itu presisi gerakannya lebih kecil dari 0,05 mm. 7-axis force atau torque sensing digunakan dalam bedah ortopedi dan laparoskopi, kolaborasi langsung dengan dokter bedah. Selanjutnya itu ada Universal Robot UR5, rehabilitasi dan lab. Ini ada automate sample handling di laboratorium, fisioterapi dan gerakan terbimbing stroke, dispensing obat di apotek rumah sakit, zero gravity arm untuk tenaga perawat. Next, ini ada keunggulan kolaboratif robots. Yang pertama itu ada presisi tinggi, akurasi gerakannya itu lebih kecil dari 0,05 mm, mengurangi human error dalam proses prosedur bedah dan penanganan sampel laboratorium secara signifikan. Nah, kenapa dibutuhkan presisi tinggi? Karena ini menyangkut nyawa manusia ya, terlebih itu ketika saat bedah. Lanjut itu ada keamanan pasien, itu force torque sensing real time. Coba langsung berhenti jika merasakan resistensi tidak terduga, melindungi jaringan pasien. Selanjutnya mengurangi kelelahan tenaga medis. Dokter dan perawat terhindar dari postur kerja janggal berkepanjangan. Coba memegang instrumen berat selama postur panjang, jadi bebannya itu tidak terlalu berat di manusianya. Selanjutnya ada fleksibilitas tinggi, mudah diprogram ulang, tanpa keahlian robotika khusus. Satu unit dapat digunakan untuk berbagai prosedur medis. Selanjutnya kolaborasi real time, bekerja berdampingan manusia tanpa pagar pengaman. Sensor keamanan berlapis memungkinkan interaksi langsung yang aman. Konsistensi 24 jam, tidak mengalami kelelahan, tetap presisi sepanjang waktu, ideal untuk laboratorium yang memerlukan pemrosesan sampel terus-menerus. Ini ada tantangan implementasi cobot. Regulasi dan sertifikasi medis itu tinggi. Perlu sertifikasi FDA 510, strip CE marking. Proses panjang dan mahal untuk setiap penggunaan baru di lingkungan medis. Biaya implementasi tinggi. Harga unit KUKA IWA dapat mencapai ratusan juta rupiah, belum termasuk integrasi sistem dan pelatihan staf. Kepercayaan tenaga medis. Dokter dan perawat perlu untuk percaya pada keputusan cobot. Diperlukan pelatihan intensif dan simulasi sebelum penggunaan klinis. Yang terakhir itu ada risiko kegagalan sistem kritis. Di lingkungan bedah, kegagalan sistem dapat membahayakan nyawa. Sistem redundansi dan file save wajib ada. Selanjutnya itu ada standar dan regulasi cobot healthcare. Ini yang tadi di awal itu berpatokan pada ISO 10218 1-2, keamanan robot industri dan kolaboratif. Persyaratan desain dan integrasi robot, batas kecepatan, zona kerjanya, sistem darurat atau stop, dan perlindungan operator. Selanjutnya ada IEC 62443, keamanan cyber sistem otomasi. Standar keamanan jaringan dan data untuk sistem robot medis yang terhubung, mencegah serangan cyber pada perangkat medis kritis. Nah, tidak mungkin kan ketika sedang operasi itu diserang cyber, terlebih ini menyangkut nyawa manusia. Selanjutnya ada FDA 510K, persetujuan ahli medis atau AS. Notifikasi pre-market FDA untuk perangkat medis. Produsen cobot medis harus membuktikan kesetaraan substansial dengan perangkat yang sudah disetujui. Selanjutnya ISO strip TS 15066, spesifikasi khusus cobot. Batas gaya dan tekanan kontak antara cobot dan manusia.
wajib dipenuhi agar cobot boleh beroperasi tanpa pagar pengaman. Selanjutnya ada ISO 13485, manajemen mutu perangkat medis. Sistem manajemen kualitas untuk prosedur alat medis wajib bagi cobot yang digunakan dalam prosedur klinis langsung. Yang terakhir adalah CE marking atau EUMDR, sertifikasi Eropa alat medis. Regulasi alat medis Eropa wajib untuk pemasaran cobot medis di negara Uni Eropa. Nah, selanjutnya adalah analisis ergonomi, keterkaitan cobot dengan aspek ergonomi. Ergonomi bukan hanya soal kursi atau meja yang nyaman. Dalam konteks cobot, ergonomi mencakup tiga dimensi, yaitu fisik, kognitif, dan organisasional. Ini ada ergonomi fisik, beban fisik, tenaga medis. Ini ada gambar pertama, bisa dilihat ya. Ini sudah pakai otomasi, dan gambar kedua itu masih manual atau tanpa menggunakan bantuan cobot. Ini postur kerjanya lebih baik. Dokter tidak perlu membungkuk lama, cobot memegang dan menopang instrumen, mengurangi resiko muskuloskeletal disorder atau MSD pada tulang belakang dan bahu. Beban angkat berkurang. Perawat dibantu cobot dalam memindahkan pasien dan perawatan berat atau zero gravity arm. Risiko cedera punggung bawah turun signifikan. Selanjutnya ada zona kerja optimal ISO strip TS 15066 mengatur batas gaya kontak antara maksimal tubuh dan kepala, memastikan cowok tidak memberikan tekanan berbahaya saat bersentuhan dengan manusia. Selanjutnya ada getaran dan repetisi berkurang. Tugas berulang atau repetitive task seperti pipetting atau sorting sampel diambil alih cobot. Tenaga medis bebas dari occupational fatigue. Ergonomi kognitif, beban mental operator, manfaatnya antar muka human robot. Antar muka cobot harus intuitif agar tidak menambah beban kognitif dokter. Desain HRE yang buruk memaksa dokter berpikir tentang robot, bukan pasien. Jadi, dokter itu harus sudah memikirkan ke arah pasien, bukan ke robot lagi. Bukan memikirkan apakah robot ini akan mengalami kegagalan di saat operasi atau saat melakukan suatu tindakan. Selanjutnya itu ada manfaat kedua, transparansi gerakan. Dokter harus dapat memprediksi gerakan coba berikutnya. Coba dengan indikator visual atau audio yang jelas, mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan. Nah, risiko ada potensi overtrust. Bahayanya, dokter terlalu percaya pada cobot dan berhenti kritis terhadap outputnya. Pelatihan wajib menekankan bahwa dokter tetap pengambilan keputusan akhir atau decision making. Resiko yang kedua itu ada cognitive overload saat darurat. Jika cowok error dalam suatu situasi kritis, dokter mengalami information overload. Diperlukan protokol failover yang jelas dan drill rutin atau informasi yang jelas. Selanjutnya ini ada ergonomi organisasional, sistem kerja dan SDM. Perbandingan beban kerja tanpa dengan cobot. Ini bisa kita lihat aspeknya waktu operasi tanpa cobot 4 sampai 6 jam, dengan cobot 2,5 sampai 4 jam. Yang kedua itu ada aspek kelelahan dokter, tanpa cobot itu tinggi, dengan cobot itu rendah. Aspeknya itu error prosedur 2 sampai 5%, dengan cobot itu lebih kecil dari 0,5%. Aspek yang keempat itu durasi rehab pasien, tanpa cobot itu standar, dengan cobot itu min 20 sampai 30%. Aspek yang terakhir, stres perawat, tanpa cobot itu tinggi, dengan cobot itu sedang. Yang pertama, redistribusi peran SDM. Cobot mengambil alih tugas rutin. Tenaga medis fokus pada keputusan klinis dan empati pasien yang memerlukan keahlian manusiawi. Kedua itu work schedule dan shift. Cobot mengurangi kebutuhan shift panjang, menyebabkan kelelahan kronis pada staf medis, mendukung work-life balance. Yang ketiga itu pelatihan dan reskilling. Staf perlu pelatihan baru, cara berkolaborasi, memantau, dan menginventarisasi cobot menjadi investasi penting dalam SDM kesehatan. Selanjutnya ada peta keterkaitan ergonomi dan cobot healthcare. Bisa dilihat teman-teman, ada hubungan yang terkait antara ketiganya, ergonomi fisik, kognitif, dan ergonomi organisasi melalui cobot healthcare tersebut. Ini bisa kita lihat ada yang meningkat, ada yang menurun teman-teman. Selanjutnya ini kesimpulan cobot di healthcare, peluang dan tanggung jawab. Yang pertama itu, cobot healthcare terbukti meningkatkan presisi bedah, mengurangi kelelahan tenaga medis, dan mempercepat rehabilitasi pasien.
Kedua itu kepatuhan terhadap ISO 102.18, ISO strip TS 15066, dan ISO 13485 adalah syarat mutlak keamanan dan legalitas operasional. Yang ketiga, analisis ergonomi tiga dimensi atau terdiri dari tiga. Pada fisik, kognitif, dan organisasional wajib dilakukan sebelum dan setelah implementasi. Keempat itu adalah tantangan utama, biaya, regulasi ketat, dan kebutuhan reskilling SDM medis yang berkelanjutan. Berikut daftar referensi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.